Mari kita persiapkan. Persiapkan. Kau pilih untuk maju ke depan. Iya. Puji Tuhan. Gimana adik-adik, saudara, apa kabar? Luar biasa ya, wow. Harapan saya itu betul-betul luar biasa ya. Iya. Nah kan ini keluarga ya. Jadi kalau biasa saya tanya apa kabar, jawabannya mantap, luar biasa. Ya, nah saya mau dengar ya. Nah, jadi sebelum saya sharing ya, saya mau nyamperin nih, misalnya Bro Hendra ya. Bro Hendra 1 bulan ini ya ngalami hal apa yang menyenangkan? Ya, kebaikan Tuhan yang kamu alami. 1 bulan aja. Menurut saya nggak ada yang terlalu gimana gitu ya, bisa bangun tiap hari, Yes. tercukupkan segala macam, masih punya fasilitas tempat tinggal segala macam, itu udah sesuatu yang wow buat saya. Wow. Bisa melewati pandemi. Ya. Dalam pandemi bisa tetap baik-baik aja ya. Bukan. Ada pekerjaan ya, makanya banyak ketawa. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat mereka dong ya. Coba Novi, ya Novi teriak dari belakang. 1 bulan ini apa kebaikan yang kamu alami? Awalnya sih coba-coba. Saya sedang menyelesaikan ujian saya dengan baik. Oke, ujian apa no? Ujian terakhir sekolah kok, jadi habis itu udah lulus. Oke, luar biasa ya. Terus kamu punya skill yang saya nggak punya. Apa tuh? Itu Oke, terima kasih. tempat laptop. Iya, coba Jenny apa Jen? Masih bisa makan enak. Masih bisa makan enak. Selain makan enak apa? Minum enak. Ya masih bisa beraktivitas. Masih bisa beraktivitas ya. Nesia? Masih bisa ibadah di sini. Masih bisa ibadah di sini. Oke. Terus apa lagi? Masih bisa ketemu teman-teman saudara. Oke, luar biasa ya, ketemu keluarga. Ya, seneng karena kalau kita bisa punya sahabat, punya keluarga, itu salah satu harta yang paling berharga ya. Ya, apalagi di masa-masa yang nggak mudah, di masa-masa yang sulit, wah kayaknya kehadiran mereka tuh sangat memberkati kita. Ya, jadi bisa ketemu ada Kak Firdi, Kak Livi, ya lagi punya masalah terus ketemu mereka kayaknya bisa dapat kekuatan baru ya. Oke, luar biasa ya. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara, adik-adik saya. Nah hari ini saya mau sharing satu topik ya, satu topik yang saya sendiri lagi belajar ya. Saya senang berbagi sesuatu yang saya praktek juga gitu, saya melakukan juga ya. Saya jarang ya membagikan sesuatu yang saya belum alami ya. Ya bisa saja, tapi kayaknya nggak afdol ya. Tapi kalau kita membagikan apa yang kita sedang belajar, wah kayaknya dampaknya akan lebih mantap ya. Nah, hari ini saya mau sharing satu topik yang namanya ketekunan. Ya, apa? Saudara? Ketekunan. Ya. Ini satu kualitas yang kita harus miliki ya di semua musim kehidupan yang kita alami. Ya. Lagi di atas, hidup lagi enak, lagi mengalami pertumbuhan, lagi mengalami peningkatan, kita tetap harus bertekun ya. Apalagi kalau hidup kita lagi di bawah ya. Kalau hidup kita lagi mengalami banyak masalah, mengalami banyak tantangan, kita harus bertekun ya. Nah, coba kita lihat dulu di Roma ya. Ini ayat yang luar biasa. Roma pasal yang ke-5. Saya buka dulu. Roma pasal yang ke-5 ya. Coba kita lihat bentar. Roma pasal yang ke-5 ya, nanti bisa kita lihat dari ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan. Ya. Dan nanti teman-teman saudara bisa baca satu pasal, ya biasakan nanti membaca firman per pasal atau per kitab. Wah, ya jadi kita bisa mengambil gambaran yang utuh, ya nggak hanya secuil gitu ya. Nah, tapi saya akan kutip baca ayat yang ketiga mulai.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Coba saya lihat wajah-wajah di sini, lagi ngalamin sengsara nggak nih? Kayaknya enggak ya. Tapi kalau kita ngalami sengsara juga, nggak apa-apa, ya. Karena Paulus, saya kaget ya. Paulus itu bermegah dalam dua hal. Yang pertama, dia bermegah karena Tuhan, ya. Dia bermegah karena salib Kristus. Ya, dia bukan bermegah karena dia banyak duit. Dia tidak bermegah karena posisi dia lagi di atas, ya. Tapi Paulus bermegah pertama karena Tuhan, dia bermegah karena salib Kristus, ya. Yang kedua, firman Tuhan bilang di sini, ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, ya. Wow, ya. Jadi Paulus bermegah dalam kesengsaraan karena menghidupi kebenaran firman. Ya, jadi kalau saudara, teman-teman, ya suatu hari ya menghidupi firman, menjalankan kebenaran firman sampai harus mengalami sengsara, nggak apa-apa. Ya, kita mau berkata seperti Paulus, saya bermegah karena kesengsaraan. Ya, wow. Karena ya firman Tuhan bilang, karena kita tahu, ya. Menarik ya, karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya, nah ini yang sebenarnya, yang seharusnya, ya bukan sengsara yang kita bikin-bikin sendiri ya, bukan sengsara yang karena kesalahan-kesalahan kita ya, tapi sengsara karena menghidupi kebenaran firman Tuhan, ya nggak apa-apa, karena kita tahu, kata Paulus, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Tapi kalau kita sengsara karena kita malas, ya kita nggak bermegah, ya. Tapi kalau kita sengsara, ya karena kita sudah bertekun melakukan kebenaran, kita sudah rajin, ya. Tapi kita nggak mendapatkan hasil yang bagus, yang baik, nggak apa-apa, kita bermegah, ya. Karena firman Tuhan bilang kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, yang keempat, ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, saya ulang saudara, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, saya balik. Jadi kalau kita nggak punya pengharapan dalam hidup, impian kita lemah, ya, tujuan hidup kita biasa-biasa saja. Itu gara-gara kita tidak tahan uji, ya. Karena firman Tuhan bilang tahan uji menimbulkan pengharapan, ya. Jadi kalau pengharapan kita lemah, ya, pengharapan kita kecil, ya, itu artinya kita tidak tahan uji, ya. Nah, kenapa kita tidak tahan uji? Karena kita tidak tekun, ya. Firman Tuhan bilang apa? Karena apa? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, nah saya mengajak adik-adik di sini, saudara-saudara di sini, yuk, ya di masa-masa yang tidak mudah kita harus dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang tekun. Ya, karena kalau kita tekun, kita menjadi orang-orang yang punya mental yang tangguh, yang kuat. Ya, kita tahan uji. Ya, siapa di sini yang pengen menjadi orang yang tahan uji? Ya, oh pasti. Ada masalah, tetap ya semangat. Ya, usahanya masih belum terlalu jalan, tetap bergairah karena percaya sama janji Tuhan. Ya, wah, kondisi rumah lagi ada masalah, keluarga mungkin, ya, konflik di dalamnya. Ya, kita sebagai anaknya tetap bersukacita, percaya bahwa Tuhan suatu hari akan memulihkan keluarga kita. Ya. Jadi di segala musim kehidupan, ya, kita mau menjadi orang-orang yang tekun. Ya, izinkan dunia, izinkan orang tua kita, izinkan sahabat-sahabat kita, izinkan tetangga kita, ya, melihat kita adalah pribadi-pribadi yang tekun. Ya, karena saya percaya orang yang tekun sulit untuk dikalahkan dalam hidup. Ya, bahkan banyak orang yang belum mengenal Tuhan sekalipun, kalau dia rajin, kalau dia tekun, minimal dia nggak kelaparan.
Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mungkin secara posisi ada di atas. Ya, gara-gara mereka bertekun. Apalagi kita yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita bertekun, kita berhasil, tapi kita mengembalikan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, nah jadi kita harus menjadi orang yang tekun. Ya, nah ada satu orang penulis buku yang namanya John C. Maxwell. Ya, dia John C. Maxwell itu salah satu bukan hanya penulis buku yang bestseller dunia, tapi dia dianggap sebagai coach banyak orang-orang hebat. Ya, dia sudah mentraining kurang lebih 500 perusahaan yang terkenal di seluruh dunia. Ya, itu John C. Maxwell. Nah, dia meneliti selama puluhan tahun ciri orang yang berhasil itu seperti apa sih? Ciri orang yang sukses dalam hidup. Ya, jadi dia riset, dia meneliti. Ya, nah dia menemukan, ya saudara. Ya, ternyata ada 3 ciri utama orang yang berhasil dalam hidupnya. Ada berapa? Ada 3 ciri utama orang yang berhasil dalam hidup. Yang pertama, mereka punya yang namanya tujuan hidup. Mereka punya impian yang kuat. Mereka punya cita-cita. Ya. Yang kedua, mereka terus menggali potensi. Bukan menggali potensi ya, terus menggali potensi. Ya, Tuhan udah menaruh apa di dalam diri mereka, mereka terus gali, mereka terus ya memperbaiki diri supaya menjadi orang yang maksimal. Ya, nah itu ciri yang kedua. Yang ketiga, ternyata ciri yang ketiga adalah mereka peduli sama orang-orang. Ya, jadi orang yang berhasil itu punya tujuan hidup, mereka terus menggali potensi, dan yang ketiga apa? Mereka punya kepedulian, peduli sama orang tua, peduli sama pasangan, peduli sama anak, peduli sama kakak, peduli sama adik, peduli sama tetangga, peduli sama lingkungan, ya. Bahkan kalau kita setia, ya, Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab yang lebih besar, ya. Kita akan dipakai jadi berkat buat lingkungan, bahkan buat kota kita. Ya, jadi mungkin seorang Hendra, Nesya, Jenny, Novi, Rivi, Bro Firdi, semua dipanggil suatu hari, ya, kalau setia, impact-nya kota, bahkan provinsi-provinsi yang lain, bahkan satu bangsa. Ya, kita nggak pernah tahu potensi kita tuh sampai di mana. Ya, ada satu kalimat yang menarik, ya, dibilang kata-kata yang gini: kita bisa menghitung berapa biji dalam satu buah apel, tapi kita tidak pernah tahu ada berapa potensi pohon yang bisa dihasilkan dalam satu buah apel. Ya, saya ulang, ya, kita bisa menghitung biji dalam satu buah apel, tapi kita tidak bisa menghitung potensi pohon, ya, yang bisa dihasilkan dalam satu buah apel. Ya, jadi kita nggak pernah tahu nih kehidupan Hendra ini bisa jadi seperti apa potensi ke depannya. Ya, tergantung kesetiaan. Ya, bagaimana Bro Hendra menghidupi firman Tuhan, ya, melakukan apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Nah, itu yang membuat impact hidup kamu makin luas dari hari ke hari. Ya, bahkan Tuhan punya impian di Alkitab di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan bilang gini, ketika roh Tuhan turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi impian Tuhan tuh memakai setiap kita tuh sampai ke ujung bumi, impact hidup kita. Cuma banyak dari kita nggak setia, ya. Ya, sehingga ya cuma jadi berkat buat lingkungan kecil. Padahal kalau kita setia dengan perkara kecil, kita jadi berkat buat orang tua kita, kita jadi berkat buat anak, buat kakak, buat adik, buat tetangga, lingkungan. Terus ini ya zonanya impact hidup kita makin luas, ya, bahkan mimpinya Tuhan sampai ujung bumi, ya. Jadi Nesya, Jenny, kita semua nggak pernah tahu hidup kita tuh impactnya sampai sejauh mana, ya. Tergantung keputusan-keputusan yang kita ambil hari-hari ini. Apakah kita menjadi orang-orang yang bertekun, ya? Karena dunia saja mengukur, mereka sudah meneliti, ya, orang yang berhasil itu terus menggali potensi, itu bicara tekun. Ya, ada penelitian kalau kita mau ahli di bidang apapun, itu perlu waktu 10.000 jam. Mau ahli di bidang apapun, ada penelitian. Ya, syukur-syukur kalau bisa 5.000. Tapi rata-rata orang bisa menjadi master di bidangnya, itu perlu waktu 10.000 jam. Ya, mau jago ahli masak, ya kalau udah 10.000 jam, keren. Ya, itu udah pasti enak banget. Kalau dia latihan, ya latihan bikin kue tiaw 10.000 jam, udah pasti enak banget.
ya, ada melewati banyak kegagalan, tapi kalau udah 10.000 jam, ditambah karena dia memang seneng di situ, ada bakat di situ, 10.000 jam udah pasti enak banget. Bisa lah buka restoran laku, ya gitu ya. Restoran kue tiaw. Ya, make up, ya, Livi itu nggak tahu udah berapa jam, udah berapa tahun kerja di make up. 10 tahun. Ya, kalau sehari 2 jam latihan, 2 jam, sebulan 60 jam, setahun 700 jam. Ya, 10 tahun udah berapa? 7.000, ya. Ya kurang lebih 10.000 lah dia. Makanya udah jago. Ya, penyanyi, ya. Asal memang udah dikonfirmasi ya, memang dia penyanyi yang bagus ya. Jangan merasa dia bagus padahal enggak gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi kita udah sahabatnya kita bilang, "Kamu punya suara yang bagus." Ya. Wah, orang tua kamu bilang, bahkan orang yang kamu nggak kenal bilang, "Kamu keren nyanyinya," ya. Terus kamu latihan, ya, 10.000 jam master. Ya, tapi kalau nggak punya bakat di situ, mau 50.000 jam juga nggak bagus ya. Jadi harus dikenali dulu bakat dan minatnya. Ya, nah apapun keahlian kita perlu kurang lebih 10.000 jam. Jadi banyak orang gagal di dunia ini bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia tidak melewati menggali potensi yang ada pada dirinya, bakat dan minatnya nggak diasah sampai 10.000 jam. Ya, dia udah tahu bakat, dia udah tahu talentanya, tapi dia nggak asah sampai 10.000 jam, nggak ada ribuan jam. Ya, nah makanya dia gagal. Ya, jadi bukan Tuhan nggak sayang, tapi dia nggak melewati proses ribuan jam dia berlatih, dia menajamkan diri. Ya, ada banyak anak muda, oh aku nggak berhasil nih. Ada banyak orang dewasa juga sama. Oh sukses. Padahal pas kita cek, ya dia punya bakat, dia talentanya bagus. Tapi pas ditanya, oh dia nggak latihan 2-3 jam per hari. Ya makanya dia gagal. Orang yang udah latihan aja bisa gagal, ya. Tapi kalau udah di atas 5.000 jam, 10.000 jam, pasti berhasil. Ada berkat Tuhan di situ. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang bertekun. Tuhan memberkati orang-orang yang melatih dirinya setiap hari, setiap saat. Ya, karena ciri orang yang rendah hati itu mau terus belajar, mau terus berlatih. Ya, nggak ada atlet yang terkenal yang bisa jadi juara dunia, apalagi yang medali emas Olimpik, kalau dia nggak latihan setiap hari. Saya gini-gini mantan atlet badminton. Saya main umur 7 tahun. Masuk klub. Udah juara sekabupaten Cianjur. Di Bandung masuk klub Pelatda, ya, namanya Pelatda Mutiara, ya. Itu kumpul jago-jago bulu tangkis, ada mantan juara dunia juga di situ. Ya, saya sampai juara seleksi di situ. Latihan terus, ikut seleksi lagi ke Jakarta, Pelatda Jaya Raya, masuk. Ya di situ ada Susi Susanti, ada Mia Audina di situ, orang-orang keren di situ. Ya, nah saya udah berlatih keras, udah tekun, itu aja nggak jadi juara nasional. Apalagi yang jarang latihan. Ya, tapi mental itu, ya, mental seorang atlet itu kebawa, ya, dalam kehidupan saya sekarang. Jadi nggak sia-sia juga, ya. Ketekunan saya sebagai seorang atlet itu kebawa sampai sekarang. Ya, sampai akhirnya saya dan istri saya bikin edukasi game dalam bentuk board game, card game, itu melewati lebih dari 10.000 jam. Ya, saya dapat ketekunan itu karena apa? Karena waktu menjadi seorang atlet, latihan berjam-jam setiap hari. Akhirnya apa? Produk yang kami bikin itu kurang lebih sudah 40 macam, dipakai sama Kementerian Pelindungan Anak. Kami bikin produk dipesan sama Kementerian Kesehatan, ya, UNICEF, ya. Badan yang perlindungan tentang anak ya untuk dunia juga minta bantuan saya dan istri saya bikin video, ya, kita bikinin produk untuk WHO, ya, untuk Bank Indonesia dan sebagainya, ya, tapi telah melewati proses ribuan jam. Ya, saya percaya setiap kita punya talenta, ya, punya bakat yang Tuhan kasih. Nah, ini Tuhan udah kasih, ya, gratis gitu ya. Nah, tanggung jawab kita latihan, ya. Ya, jadi kalian mulai kapan nih 10.000 jamnya? Syukur-syukur ya, melihat anugerahnya baru 1.000 jam aja udah keren gitu. Ya, karena sebelum 10.000 harus lewatin 1.000 juga. Ya, kalau 3 jam per hari latihan, misalkan, oh saya punya bakat main gitar, 3 jam per hari, sebulan udah 90 jam ya. Setahun udah 1.000 jam, kurang lebih 1.000 jam. Lumayan, ya, 3 jam per hari, 1 tahun 1.000 jam, pasti keren, ya. Jadi bakatnya nggak cukup. Saya banyak ketemu orang yang punya bakat, punya talenta,
tapi hidupnya biasa-biasa aja, karena dia nggak latihan mempertajam dia punya bakat dan talentanya. Kalah akhirnya sama orang biasa-biasa yang rajin. Ya, orang-orang yang punya bakat dan talenta itu kalah sama orang-orang yang akhirnya apa? Sama orang-orang yang tekun, yang nggak punya banyak, mungkin cuma punya satu talenta, tapi dia latihan terus, dia sukses, dia berhasil. Ya, nah coba kita lihat di Mazmur 126. Ya, Mazmur pasal yang ke-126. Mazmur pasal yang ke-126. Ya, nanti saudara bisa baca satu pasal. Ini saya sampai sore ya. Iya, ya. Bagus. Mazmur 126. Ini bagus temanya ya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Wah, ya. Nah, ini ciri orang-orang yang berkualitas di masa sengsara, di masa menderita tuh ngapain? Ya, kalau kita ikutin ini. Ya, jangan sampai kita cuma terima menderitanya doang, sengsaranya doang, tapi kita nggak tekun. Nah, kalau kita nggak tekun, ya udah, kita dibandingkan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan pun kalah. Ya, karena banyak orang yang nggak mengenal Tuhan tekun, gitu ya. Tapi kita punya ketekunan berbeda ya, ketekunan yang menjadi apa yang menjadi hatinya Tuhan. Ya. Nah, kita baca di ayat yang pertama, saya baca, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Wah, ya. Mungkin hari-hari ini saya nggak tahu hidup kalian seperti apa. Punya masalah, ada tantangan, ya. Kadang-kadang di balik senyum juga ada masalah di belakang. Ya, mungkin kondisi keluarga dan sebagainya. Saya nggak ngerti. Ya, setiap orang pasti punya tantangannya sendiri. Ya, tapi firman Tuhan bilang, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Wah, kaget sekali. Kok bisa begini ya? Padahal ya, dulu ya kalau dia ngalami sengsaranya ya penderitaannya. Nggak mungkin. Ya. Nah, saya berharap suatu hari saudara ngalami seperti itu. Kayak mimpi ya. Ya, Malaysia tiba-tiba ya, lagi belajar sesuatu di mancanegara. Wah, mimpi kok ada di sini ya. Wah, gitu ya. Tuhan menolong, Tuhan menyertai ya langkah-langkahmu ya. Nah, firman ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Nah, makanya kan lihat kan kenapa pilih banyak ketawa? Ini bukan saya nggak punya masalah, karena banyak masalah. Tapi Tuhan memulihkan hidup saya. Ya, gimana nggak banyak masalah? Dulu pernah 6 tahun tinggal bareng dengan pecandu narkoba. 30 orang tinggal bareng, makan bareng, tidur bareng di situ. Ya, rumah yang sederhana, rumah kontrakan, 6 tahun. Ya, barang hilang, kadang mereka berantem ribut. Pak Philip dibohongin sama mereka. Ya, rice cooker buat makan nasi bareng-bareng tiba-tiba hilang dijual. Ya, nonton TV buat hiburan sama-sama hilang dijual sama salah satu dari mereka. Ya, mau mandi tiba-tiba air nggak ngocor, sanyo airnya digergaji dijual. Ya, tapi untuk saya punya pengharapan. Tadi firman Tuhan bilang ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, jadi ketika saya lihat anak-anak narkoba kayaknya nggak ada pengharapan, saya melihat pengharapan karena tahan uji. Kenapa tahan uji? Saya bertekun tetap menjadi kakak buat mereka. Ya, doa bareng. Ya, doa bareng sama mereka. Ya, makan sederhana seperti makan mewah. Ya, kangkung itu hampir seharian ya. Toge tahu itu hampir setiap hari. Tempe goreng, wah. Makanya sampai hari ini, ya kata Cijuli dan beberapa teman, wah, Philip kalau bikin tempe goreng, wah, gitu ya. Jadi karena melewati masa yang tidak mudah, tapi saya bertekun, makanya punya pengharapan, makanya banyak ketawa. Ya, kita bukan tertawa yang asal, nggak ada alasan, kita tertawa karena melihat Tuhan memulihkan hidup kita. Ya. Firman Tuhan bilang, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ya, saya nggak percaya orang yang banyak merengut, betean, itu orang yang dipulihkan Tuhan. Ya, kalau orang yang sudah dipulihkan Tuhan, dia banyak ketawa, penuh dengan sorak-sorai. Nggak hanya hari Minggu pas kebaktian, ya, lagi ngobrol, lagi makan kue tiaw sama Firdi, kita ketawa ngakak. Wah, itu jarang loh. Zaman sekarang orang ketawa ngakak, ya, senyum aja susah. Kalau bisa ketawa ngakak, itu sukacita meluap. Ya, tapi bukan sekedar ketawa ngakak, tapi karena kita lihat, pas ketawa tuh, gila ya, Tuhan itu benar-benar ya
menyertai hidup saya, menolong hidup saya, ya, mengeluarkan dari masa-masa yang tidak mudah, ya, penuh dengan tertawa. Itu ciri orang yang berjalan dengan iman. Ya, beda, ya. Cara dia ngomong, cara dia natap, cara dia jalan aja beda orang berjalan dengan iman. Ya kan? Kalau kita orang yang lemah kan kita jalannya aja lemes, letoy, nggak ada semangat. Itu nggak jadi berkat tuh jalannya aja. Saya sama Ciculi pernah, ya contoh yang paling gampang, Singapura sama di Hong Kong. Nah di Hong Kong lebih brutal lagi tuh. Pagi-pagi ya kita mau naik, kalau di sana bukan MRT, kalau di Singapura kan MRT, kalau di sana MTR, gitu ya. Itu MTR mau naik kereta api, itu orang mau kerja lari, semangat. Saya sampai, waduh, malu nih cara jalannya aja kita kalah nih, semangat. Mau kerja loh, semangat cara mereka jalan. Wah, sebagian kita anak Tuhan harus kayak gitu. Semangat. Ya, cara jalannya, cara ngomongnya, cara natap orang tuh, wah, keren. Ya, itu orang berjalan dengan iman. Itu orang yang buah dari orang-orang berjalan dalam ketekunan. Nah, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Ini impian kita semua ya. Pada waktu itu, bayangin nggak? Ini firman Tuhan bilang. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ya, saya punya impian suatu hari. Ya, ada orang bilang pada Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada Hendra. Bayangin nggak? Kalau sahabat kamu bilang kayak gitu, kalau keluarga kamu bilang kayak gitu, luar biasa. Ya, ini janji. Ya, ketika Tuhan memulihkan hidup kita, kita seperti bermimpi, kita banyak ketawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai, dan orang-orang berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar kepada Jenny, kepada Nesya, kepada Novi, kepada Firdi, kepada Livi. Ya, ini yang harus menjadi suatu hari menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ya, tapi kalau kita nggak melewati, nah apa yang harus kita lakukan sebelum saya baca ini, kita nggak bisa jadi kayak gini. Ya, coba kita lihat ayat yang keempat. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi ada orang cuma mencucurkan air mata, tapi tidak menabur. Firman Tuhan bilang, orang-orang yang menabur. Boleh nangis? Boleh, sambil menabur. Ya. Firman Tuhan bilang akan menuai dengan sorak-sorai. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, kita boleh nangis, kita boleh mengeluarkan air mata kita, saudara. Ya, tapi jangan lupa kita sambil menabur. Ya, tabur benih. Ya, jangan cuma nangisnya doang. Ya, jangan cuma air matanya mengalir terus dengan deras. Ya, tapi ini harus kita lakukan sambil menabur. Kalau kita lakukan, firman Tuhan bilang, Tuhan, banyak orang akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Ya, amin ya. Ya, ini hari ini firman Tuhan mengingatkan bukan hanya teman-teman saudara di sini, tapi buat saya juga. Yuk, kita menjadi orang yang bertekun, karena kalau kita tekun, kita tahan uji. Bukan hanya tahan uji menghadapi masalah, tapi ya tahan uji melewati pengajaran-pengajaran yang nggak benar, karena kita kuat secara basic firman. Ya, nah mungkin kalau saudara bertanya, oke kok, saya mau bertekun, tekun dalam hal apa? Ya, ada 3 yang utama nih yang kita harus bertekun. Pertama, ya menghidupi kebenaran, kita harus tekun. Ya, baca firman itu harus jadi gaya hidup kita sehari-hari. Ya, jangan sampai kita fasilitas begitu mudah hari-hari ini, tapi kita jarang membaca firman. Ya, kalau nggak baca ya nggak merenungkan, betul nggak? Mulai dari baca dulu, baru merenungkan. Ya, jadi kita harus punya gaya hidup. Ya, ini kita harus bertekun dalam membaca firman, dalam berdoa. Ya, kita hidup di masa-masa yang tidak mudah. Ya, kita harus bertekun, baca firman, merenungkan firman, berdoa. Ya, supaya kita punya manusia roh itu kuat. Ya, jadi tahan uji. Ya, ada ajaran yang nggak benar, kita enggak, firman Tuhan ngajarin gini kok. Ya, jadi nggak selalu harus tanya langsung ke Kofirdi kan? Pas baca, ini benar nggak ya? Baca, nggak sesuai sama firman. Ya, jadi kita tahan uji, karena kita punya fondasi firman yang kuat. Ya,
saya ingat-ingat waktu saya bertobat umur 13, 3 tahun kemudian umur 16, saya udah baca bolak-balik firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali. Setahun 1 kali. Nah, ini tantangan buat kita semua di sini. Ya, karena banyak dari kita baca firman Tuhan secomot-secomot. Nggak pernah selesai. Bayangin surat cinta dari Tuhan dikasih, kita nggak pernah tuntas. Jadi kita nggak pernah tahu gambaran besar, benang merah dari Kejadian sampai Wahyu itu kita nggak pernah tahu. Ya, ini tantangan buat kita semua di sini. Ya, saya tidak melihat jumlah orang yang ada di sini, karena saya lihat setiap orang tuh orang-orang yang luar biasa yang Tuhan punya menaruh impiannya kepada kalian masing-masing. Di sini adalah gereja yang gede, menurut saya gereja yang kuat. Ya, karena gereja yang kuat itu diukur dari impact. Ya, kalau satu orang bisa menggoncangkan kota itu gereja gede. Tapi kalau udah nggak banyak tapi nggak ada impactnya, ya mau dibawa kemana? Betul nggak? Ya, mau dibawa kemana gereja? Ya, nah. Saya tadi bilang sama teman-teman di sini, saudara, yuk kita hidupi impian Tuhan. Impian Tuhan tuh gede, lebih besar dari impian kita. Ya, masing-masing. Mungkin impian kita gede, luar biasa hari ini. Gede, ya. Impian Tuhan jauh lebih gede. Sampai ujung bumi Tuhan mau pakai hidup kita. Ya, kalau kita bersetia, ya, bertekun. Yang kedua, ya, tekun dalam hal apa? Ya, ada yang bisa jawab? Ya. Yang pertama belajar firman, menghidupi firman, ya. Yang kedua itu menggali potensi. Kita harus tekun. Belajar tuh harus tekun. Ya. Kita milikilah spirit yang excellent, ya. Kalau dunia belajar 2 jam, kita 4 jam. Ya. Karena kita serius dengan impian Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita sayang sama Tuhan tuh kita harus tunjukkan dalam aksinya. Ya, semangat belajar, ya. Makanya Ko Firdi kan senang banget tuh pakai handphone merek apa? Ya, wah, Apple, ya. Itu karena yang bikin otaknya, yang menciptakan, dia punya tagline itu lapar, tetap lapar, tetap haus, wah, untuk belajar. Ya, makanya kualitas produknya luar biasa. Still apa katanya? Hungry, itu Steve Jobs ngomong, tetap lapar, ya, untuk belajar. Wah, nah kita harus kayak gitu, tekun dalam belajar, dalam berlatih. Ya, kalau Tuhan kasih talenta masak, tiap hari latihan. Kalau Tuhan kasih talenta apapun, ya, tiap orang beda. Menulis, tiap hari nulis. Tiap hari baca buku, belajar referensi dari buku-buku yang bisa menginspirasi kalian. Ya, punya bakat masak, belajar, lihat di YouTube begitu banyak orang-orang yang menginspirasi ketika mereka masak, belajar dari mereka. Cari buku-buku yang menarik, ketemu orang-orang yang berhasil di bidang kuliner, belajar dari situ. Tiap hari. Itu hanya masalah waktu. Ya, dunia akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang ini. Ya, jadi yang kedua, kita harus tekun gali potensi. Ya. Umur saya 46 tahun. Selama 45 tahun saya merasa nggak bisa gambar. Ya, istri saya ngajarin saya gambar, saya lakukan sebentar, tapi semangat saya surut lagi. Saya merasa nggak bisa gambar, sahabat saya tahu saya nggak bisa gambar, ya orang tua saya apalagi, ya, teman saya, kakak saya, adik saya nggak melihat saya punya bakat gambar. Ya, ternyata ada 2 jenis bakat. Ada bakat yang kita ketemuin lebih awal, ya mungkin waktu kecil atau remaja kita udah tahu, ya. Tapi juga ada bakat-bakat yang masih terpendam, yang kita perlu gali, ya. Tapi jangan mencari yang nggak ada, ya. Memang mungkin, ya, kita sendiri nggak tahu misteri. Mungkin kita punya bakat-bakat yang masih terpendam, kita nggak tahu, ya. Nah, dalam proses bertekun itu bisa muncul, ya. Nah, waktu saya suruh gambar pakai pensil, spidol atau pensil, sebentar aja semangat saya, udah. Tapi pas saya ketemu biji, ada teh hijau, saya mulai gambar. Kok happy ya? Ketemu wijen, aku gambar jadi singa, jadi Tuhan Yesus. Aku bikin jerapah, aku bikin badak, bikin raja wali, bikin wajah orang-orang yang berpengaruh di dunia. Tom Cruise aku gambar. Ya, Batman, ya kan? Ya.
Spider-Man aku gambar. Ya, sekarang dalam waktu nggak nyampe 6 bulan, ya setahun terakhir lah ya, udah 242 karya. Ya, dan satu karyanya dibeli jutaan rupiah. Dari orang yang merasa nggak bisa gambar. Tiap hari aku bangun jam 5 pagi, doa sambil gambar. Sehari 3 sampai 5. Ya, nanti adik-adik di sini saudara-saudara bisa lihat ya di IG-nya Ko Philip. Sit up gallery. Lihat sih. Gambar tiap hari. Bakat terpendam. Ya, sampai ada satu saudara, ada teman. Nanti ya kembangin di Australia. Ya, nanti gua kenalin orang-orang yang punya galeri di sana. Jadi mulai ke ujung bumi belajar setahun tiap hari. 5 jam sampai 8 jam aku gambar setiap hari. Nguber ketertinggalan karena nggak bisa gambar, merasa nggak bisa gambar. Saya terkejut dengan hasilnya. Ci Juli terkejut. Apalagi teman-teman, ya semua hampir 100% teman saudara yang ketemu itu pasti Juli yang gambar, yang bikin pola. Enggak, aku yang gambar. Orang nggak percaya. Ya, karena kita latihan, bertekun gali potensi, bertekun. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, tekun dalam hal apa lagi? Ya, dalam melakukan tindakan kepedulian. Ya, karena firman Tuhan bilang, nanti teman-teman bisa baca di Yakobus 1 ayat yang ke-27, ibadah yang murni. Ya. Dan yang tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi janda-janda, yatim piatu dan sebagainya. Ya, nah sekarang nggak hanya janda-janda dan anak-anak yatim piatu, banyak masalah. Nah, ketika kita melakukan tindakan kepedulian, itu firman Tuhan bilang kita sedang melakukan ibadah yang murni. Ya, saya mengajak teman-teman di sini, saudara-saudara di sini, yuk kita punya gaya hidup untuk peduli. Kita harus tekun. Jadi melakukan tindakan kebaikan itu harus tekun. Jadi gaya hidup. Jadi saya sama Ci Juli, Kak Juli itu melakukan kebaikan tuh latihan, setiap hari latihan. Gimana ya? Nyenengin hati orang tuh perlu kreativitas. Jadi bukan hanya sekedar bantu orang tuh, latihan. Nanti Tuhan kasih kreativitas untuk menolong si A tuh begini, kalau si B begini, kalau si C begini, kalau D begini. Ya, jadi bertumbuh. Ya, memberi itu nggak aja sekedar gayanya sama, ya. Bertumbuh, ya. Jadi gaya hidup. Ya. Dulu waktu sebelum bawa mobil, ya kadang udah sebelum punya mobil atau setelah punya mobil, itu gaya hidup ngejutin orang itu udah jadi gaya apa? Udah gaya hidup saya sama Kak Juli. Ya, misalkan kalau dari apartemen mau ke Emporium, ya panggil bajai, ya kita tanya, Pak, ke Emporium berapa? 15.000 ya? Kata dia, 25.000 ya? Kaget dia. Ya, itu supir bajai nyetir sambil tersenyum, ya karena ditawar lebih mahal. Ya, ditawar lebih mahal. Pas saya turun sama Kak Juli turun, dia berdoa, saya berdoa supaya banyak berkahnya. Wah, ya karena kita memberi, ya kita berhikmat juga, kita sanggup lah saat itu memberi lebih 10.000. Ya, nah kalau belanja di pasar atau belanja untuk kayak pedagang kaki lima, ya itu kita udah 20 tahun nggak pernah nawar. Ya kalau ke pasar Pik atau ke ya, pasar-pasar sebelumnya nggak pernah nawar. Paling nggak beli kalau kemahalan, tapi nggak boleh nawar. Bisa kemahalan yang nggak jadi gitu. Tapi rata-rata jadi dan membayar lebih. Ya, saya ingat sama Kak Juli ke pasar Pik, di situ ada yang jualan nangka dipotong gitu, jadi nggak satu utuh, dipotong beberapa. Ini berapa Pak? 35.000 katanya. Saya bilang 50.000 ya Pak. Ah, si Bapak 30.000 deh katanya. Iya, dia kaget. Ini orang lagi bercanda kayaknya. Diturunin, enggak serius. Iya. Cuman ngelebihin 20.000, melihat wajahnya yang tersenyum ya. Mungkin hari itu dia mikir, baru ketemu nih bertahun-tahun ketemu orang kayak gini. Ada apa ya? Nah, ya kan? Ada apa? Ada terang yang memancar. Ya. Nah, pesan saya, pokoknya kalau ketemu Ko Philip, ingat, gue harus bertekun. Wah, gue harus dikenal sebagai orang-orang yang bertekun. Supaya suatu hari, ya dunia berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar kepada orang-orang ini. Ya, yuk kita bangkit berdiri.
Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Kau berbicara banyak kepada kami tentang ketekunan. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang dikenal sebagai anak-anak-Mu yang bertekun. Izinkan keluarga kami melihat kami tekun. Izinkan tetangga kami, sahabat-sahabat kami, lingkungan kami melihat kami adalah orang-orang yang tekun. Kami orang-orang yang rajin berlatih. Kami orang-orang yang lapar untuk terus belajar Tuhan. Karena kami rindu hidup menjadi seperti mimpi-Mu Tuhan. Karena mimpi-Mu adalah membawa hidup kami menjadi berkat untuk kota-kota Tuhan, untuk provinsi-provinsi, untuk Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Mungkin hari ini kami nggak bisa ngelihat, ya, sama seperti Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa ada banyak, ya, orang-orang yang dulunya hidupnya biasa-biasa. Dulunya hidupnya dipandang sebelah mata, tapi ketika mereka percaya kepada Engkau, kepada janji firman-Mu, hidup mereka dipulihkan. Mereka menjadi orang yang penuh tertawa, lidah mereka penuh dengan sorak-sorai, dan mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Ya, itu menginspirasi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketika kami belajar tentang Yusuf, ketika kami belajar tentang Daud, ketika kami belajar tentang Ayub, bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang hidup di masa-masa sekarang, ketika kami baca buku-bukunya, ketika kami melihat di YouTube Tuhan, kisah-kisah hidup mereka, ketika mereka mengandalkan Tuhan, hidup mereka dipulihkan, mereka jadi berkat. Kami melihat Tuhan yang sama, yang bekerja di dalam hidup mereka, akan menolong kami juga Tuhan di sini, menuntun hidup kami, sehingga suatu hari kami didapati menjadi orang-orang yang menjadi seperti yang Kau mau. Kami didapati menjadi orang-orang yang seperti yang Kau rindukan, seperti mimpi-mimpi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu suatu hari kami bisa berkata, wah, hidupku seperti bermimpi sekarang, karena Tuhan telah memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tertanam sangat kuat di dalam hati kami semua. Biar kami hari ini kami mengalami hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kami dapat kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Kita siapkan roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah
wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.